Kalau kita berespon dengan benar, ini akan memperkecil, akan cepat membereskan masalah yang ada. Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi beres. Tapi kalau kita berespon salah, maka yang tidak ada masalah jadi ada masalah. Bahkan yang masalahnya kecil jadi masalah yang besar. Penting di sini untuk kita berespon dengan benar ketika menghadapi krisis. Reaksi kita terhadap tekanan akan menentukan kemenangan kita. Ketika kita bereaksi benar, maka Anda akan menang. Ketika Anda bereaksi salah, maka Anda sulit menang. Coba ketika Anda buat salah atau nabrak mobil orang, Anda marah-marah, maka Anda bisa dipukulin orang. Keadaan akan tambah ricu. Tapi ketika Anda buat salah atau nabrak mobil orang, Anda cepat minta maaf dan bertanggung jawab untuk bisa membetulkan mobil tersebut, maka urusan Anda akan cepat beres. Kita nggak seperti jadi bulan-bulanan masalah. Amat penting buat kita bereaksi benar pada waktu orang berbuat salah kepada kita. Maka Anda sedang memberi kesempatan orang tersebut untuk berubah. Tidak ada orang yang sempurna. Kita harus beri ruangan untuk orang tersebut bisa bertumbuh. Jika Anda bereaksi salah ketika orang buat salah kepada kita, maka ini akan membuat hubungan kita dengan orang itu jadi lebih renggang. Amat penting bagi kita bereaksi benar pada saat kita pun buat salah kepada orang lain. Apakah Anda orang yang sulit meminta maaf atau tidak? Apakah Anda orang yang sulit menerima masukan atau tidak? Apakah Anda orang yang cepat mau berubah atau tidak? Ketahuilah, reaksi kita terhadap tekanan akan menentukan kemenangan kita. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11, cerita tentang adanya krisis anggur pada sebuah pesta perkawinan di Kana. Ada seorang yang berespon benar pada waktu itu, yang di balik layar, sehingga Tuhan Yesus membuat mujizat pertama, air berubah jadi anggur karena orang ini. Di mana ketika Yesus diundang bersama murid-muridnya pada sebuah pesta perjamuan kawin di Kana, tanpa disadari bahwa pesta tersebut kehabisan air anggur. Anggur di dalam pesta perkawinan bukan untuk mabuk-mabukan, tapi anggur dalam perjamuan kawin bagi orang Yahudi lambang keramat-tamahan dan sukacita. Berarti kehabisan anggur, maka pesta tidak bisa dilanjutkan. Padahal pemimpin pesta atau pemilik pesta sudah mempersiapkan semua dengan sangat baik sebelum acara itu dimulai. Itulah kehidupan. Kadang berjalan tidak sesuai dengan perencanaan. Namun puji Tuhan, pada waktu itu ada Maria ibu Yesus yang berespon benar, di mana menjadi pencetus mujizat. Ketika anggur habis, Maria tidak cuek bebek, belaga tidak tahu, atau Maria tidak langsung pulang aja, atau Maria juga nggak komplain sama pemimpin pesta kenapa air anggur habis. Tapi saat Maria tahu air anggur habis di pesta perjamuan kawin, maka yang dilakukan Maria adalah dia datang sama Tuhan Yesus untuk meminta mujizat. Dan Yesus berkata kepada Maria, waktuku belum tiba untuk melakukan mujizat. Maria tidak kecewa sama Tuhan Yesus atau marah sama Tuhan, sombong sekali kamu, diminta tolong kamu nggak mau tolong. Tapi Maria melakukan langkah iman dengan memanggil pelayan-pelayan dan berkata dalam Yohanes pasal 2 ayat 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Luar biasa. Respon Maria benar. Ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama, air berubah jadi anggur dan pesta kawin bisa berlangsung terus, tidak jadi dibubarkan karena Maria berespon benar. Maria tidak nyalakan pemimpin pesta, Maria tidak nyalakan pemilik pesta, Maria tidak kabur atau pulang, Maria bahkan tidak salahkan Yesus karena Yesus tidak berespon untuk melakukan mujizat, tapi Maria melakukan langkah iman. Dan akibatnya Yesus yang belum waktu melakukan mujizat, dia lakukan mujizat karena ada seseorang pencetus di balik layar berespon dengan benar. Saya percaya persoalan yang kita sedang hadapi, kalau kita berespon dengan benar, ini akan memperkecil, akan cepat membereskan masalah yang ada. Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi beres. Tapi kalau kita berespon salah, maka yang tidak ada masalah jadi ada masalah. Bahkan yang masalahnya kecil jadi masalah yang besar. Penting di sini untuk kita berespon dengan benar ketika menghadapi krisis. Ibadah Onsite Impact Community Indonesia terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2022
akan berpindah dari Hotel Santika ke Mall of Indonesia atau MOI lantai P3 Kelapa Gading. Kami menunggu kehadiran Anda bersama kami.